Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kita akan membuat project yang cukup simpel, yaitu aki 12 volt atau rangkaian baterai pack 12 volt dari baterai HP yang lama, tapi ini masih baru dan saya beli harganya cuma 2.000 sampai 3.000 rupiah per piece. Saya beli di Facebook Group dan di Allshop juga saya kira murah harganya, dan saya membeli jumlahnya ada 100 piece. Nanti akan saya pilih mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Oke, beberapa bahan yang kita perlukan. Pertama, kita perlu baterai. Kita harus seleksi baterai ini, pastikan cek fisik dulu, jangan sampai ada yang menggelembung. Kalau ada yang menggembung, langsung singkirkan karena itu kemungkinan bahan-bahan kimia di dalamnya sudah tidak stabil. Kemudian yang kedua, tes voltase. Saya mencari voltase yang di atas 3,6 volt. Jadi karena baterai lithium itu biasanya disimpan hanya dengan kapasitas 70% sampai 80% agar awet. Jadi rata-rata disimpan dengan tegangan 3,7 volt sampai 3,8 volt. Walaupun kalau dicas penuh ini bisa 4,2 volt. Itu ya tegangan. Jadi yang tegangan di bawah 3,6 nggak saya pakai, saya singkirkan. Baterai yang kembung juga saya singkirkan. Kemudian kalau ada knopnya yang berkarat, ini juga tidak saya pakai. Kemudian yang kedua, kita memerlukan BMS. BMS ini opsional, kalian bisa pakai bisa enggak, karena di dalam baterai ini sudah ada BMS-nya, BMS 1S untuk melindungi overcharging dan over discharging. Kalau ditambah BMS lagi yang 3S yang 12 volt ini, dia akan ada proteksi tambahan, khususnya proteksi dari pengecasan 12 volt dan pengurasan 12 volt. Kemudian kita butuh kabel konektor seperti ini, saya pakai yang 4 mili. Kemudian konektor XT60, ini fungsinya ya selain untuk konektor juga untuk menjaga biar kabel plus dan min ini tidak bersentuhan yang menimbulkan konsleting. Dan yang harus diperhatikan kalau kalian menggunakan baterai lithium ion seperti ini, pastikan tempatnya agak jauh dari rumah atau diamankan dengan box yang cukup aman, karena beberapa kali kejadian ini bisa terjadi ledakan atau eksplosif sifatnya, beda dengan Levo 4. Oke, setelah disusun seperti ini, pakai isolatif ya. Kalau ada sih isolasi yang tahan panas. Ini saya pakai lakban biasa putih. Setelah semuanya di pack seperti ini, kita akan menyoldernya semuanya. Jadi ini nanti seperti ini yang kita paralel ya. Jadi yang plus jadikan satu dengan plus, yang min jadikan satu dengan min. Di sini ada kelihatan. Jadi yang biasanya sih yang plus itu yang di ujung luar ya, kemudian yang min di bagian dalam. Yang tengah ini nggak usah kita solder. Bunyinya kayak gini, yang plus di kanan, min di bagian dalam. Oke, dan nanti akan kita susun 3S atau 3 seri.
Oke kawan-kawan, setelah tiap pack paralel kita satukan dengan isolatif, perhatikan ya sambungan untuk susunannya ya. Nah, ini yang min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, dan kita akan menghubungkan yang ini plus ini dengan min, plus ini dengan min ini. Jadi plus ini dengan min ini, plus ini dengan min ini. Dan kita akan menghubungkannya melalui jalur yang ada di sini. Saya pakai 3, yaitu ini sama ini sama ini, terus bagian ini sama ini sama ini sama ini. Maksudnya biar nanti ketika ngecas dia balance ya, jadi mengalir ke semuanya dari ujung belakang, tengah, sama depan. Kalau sudah dirangkai seperti ini, kita harus cek dengan menggunakan ini ya, avometer. Jadi kita pastikan mengikuti diagram yang ada di BMS ini. Ini kan ada tertulis 0V 3,7, kemudian 7,4 sama 11,1. Kita cek dulu, dimulai dari main ya, main dari rangkaian 3S ini. Ini kita cek, nah ketemu 3,81. Kemudian ini tetap ya, kita cek sini ketemu 7,6. Kita cek yang terakhir ini ketemu 11,4. Jadi nanti rangkaiannya yang main ini yang main ya, ini kita masukkan ke B min, kemudian yang plus ini kita masukkan di B1, karena ini kan 3,7 volt. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian plus yang sini kita masukkan ke B2 ini ada keterangannya 7,4 volt, dan plus yang terakhir ini ke B plus, ada keterangannya 11,1 volt. Jadi yang main 2 ini tidak kita pakai, jadi kita pakai main yang paling ujung, kemudian plus sebagai balancer, ini juga plus sebagai balancer, dan plus terakhir ini sebagai terminal akhir dari rangkaian 3S atau yang nanti ketemunya 12 volt. Kita tes dulu. Sama ya, keluarnya 11,4 sama dengan ini sama ini. Jadi ini in out-nya satu tempat, satu lokasi. Sekarang kita pasang untuk kabel jumpernya, kabel konektornya. Saya pakai konektor XT60 ya, lebih kokoh. Seperti ini bentuknya. Sudah cukup kokoh ya. Nanti kita tutup semua dengan plastik biar tidak terjadi konsleting. 13,1 ya. Jadi nanti ini akan naik mengikuti voltase sumbernya.